Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, khususnya siswa dan siswi SDI An-Najah dan MTS An-Najah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah ta'ala, saya akan menyampaikan perkara yang penting bagi kita dan jangan sekali-kali kita yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah untuk meninggalkan perkara ini, yaitu adalah perkara salat. Di mana perkara ini mempunyai banyak keutamaan, ya, sehingga perkara ini adalah begitu wajibnya, ya, dan jangan sekali-kali kita menganggap perkara ini adalah perkara yang remeh, perkara yang kecil, perkara yang sepele, ya, tetapi perkara ini adalah wajib, ya. Salat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah harus kita jalani dengan sebaik mungkin, ya. Bahkan perintah Rasulullah adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana intinya adalah kita harus mengetahui salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menuntut ilmu, sehingga salat kita adalah setidak-tidaknya menyamai atau mirip dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika salat kita adalah keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi salat kita adalah bernilai, ya, di bawah dari misalkan 1/2, 1/3, 1/4 dan sebagainya, ya, sehingga adalah salat kita adalah tidak maksimal dan tidak baik untuk kehidupan kita dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Karena Allah Ta'ala katakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sehingga dengan melakukan salat yang ideal akan menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Jika sebaliknya, maka perbuatan keji dan munkar akan tetap ada jika salatnya tidak dilakukan seideal dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keutamaan yang pertama, bahwa salat ini adalah merupakan tiang agama, ya, di mana Nabi kita yang mulia bersabda, Ra'sul amri al-Islam, ya, pokok daripada perkara itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah shalah. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak daripada perkara tersebut adalah jihad. Nah, yang harus kita garis bawahi dari hadis ini, bahwa salat itu adalah tiang agama. Ya, jika suatu tiang pondasi dalam rumah atau bangunan adalah runtuh, maka runtuh pula, ya, rumah atau bangunan tersebut. Demikian pun dalam masalah din. Din ini adalah tiangnya salat. Jika salat itu adalah runtuh, ditinggalkan begitu saja, maka agama seseorang akan runtuh, ya. Yang kedua, keutamaan daripada salat, bahwa salat ini akan menjadi amalan yang pertama kali kelak di yaumil qiyamah ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Ibadah begitu banyak, ya, ada ibadah zakat, saum, membaca Al-Quran, haji dan sebagainya. Tetapi yang pertama kali ditanya oleh Allah Jalla wa'ala adalah perkara salat. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya, ya, amalan perbuatan ibadah yang pertama kali Allah akan hitung, ya, pada hari kiamat, yaitu salat. Fa in salat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya adalah baik, ya, maka dia akan beruntung dan selamat. Tapi sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasara.
Dan jika ya ternyata salatnya adalah jelek, ya, acak-acakan dan bahkan ditinggalkan, maka dia akan merugi dan dia akan menyesal. Ya. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, bahwa ternyata salat adalah perkara yang akan diangkat dari ujian yang ada di muka bumi ini yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa awwalu ma yarfa'u minan nas al-amanah. Pertama kali yang akan diangkat daripada syariat-syariat Allah yaitu masalah amanah, ya. Dan terus ya akan hilangnya daripada syariat-syariat Allah di muka bumi ini satu demi satu, satu demi satu. Dan yang terakhir, wa akhiru ma yabaqa min dinihim as-salah. Dan yang terakhir ya adalah perkara salat. Jadi syariat-syariat Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tercabut satu demi satu. Satu demi satu akan hilang. Dan yang terakhir adalah perkara salat, ya. Kemudian bahwa salat ini adalah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang keempat, pesan beliau yang selalu beliau katakan as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum, ya. Salat, ya. Dan juga ya jagalah daripada budak-budak kalian, ya. Nah, ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya, ya, kepada umat manusia yang ingin hidupnya selamat dunia dan akhirat, maka pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Oleh sebab itu kalian siswa dan siswi, ya, khususnya SD An-Najah maupun MTS An-Najah, jangan sekali-kali meninggalkan salat, ya. Dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat, ya, di mana saja kita berada, kerjakan salat, ya. Kerjakan. Dan bahkan ada rukhsah, tidak bisa berdiri maka dengan duduk, tidak bisa duduk maka dengan tidur, dengan berbaring, tidak bisa berbaring tidur maka dengan aba-aba, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima di antara keutamaan salat, Allah Ta'ala memuji mereka orang-orang yang melakukan salat, yaitu di antaranya Nabi Ismail di dalam surah Maryam, ya. Dan sebenarnya ini adalah pujian bagi mereka semua manusia yang menjalani perintah salat, yang menjaga perintah salat, ya. Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat yang ke-54 dan 55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana indallahi mardiyya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memuji Nabi Ismail alaihi salam, di mana beliau adalah selalu menepati janjinya dan beliau adalah seorang nabi dan rasul, dan beliau wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, memerintahkan kepada keluarganya untuk melakukan salat, ya. Seorang nabi dan rasul, ya, beliau melaksanakan salat dan juga memerintahkan salat kepada keluarganya, sehingga Allah Ta'ala memuji beliau dan juga sebenarnya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa menjaga salatnya dan memerintahkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, pembantunya, ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya dan seterusnya, ya, maka Allah Ta'ala akan memuji orang-orang tersebut, ya. Kemudian yang kelima, bahwa kebalikannya, Allah Ta'ala mencela, ya, mereka orang-orang yang meninggalkan salat atau melaksanakan salat dengan malas-malasan, ya. Dan bahkan Allah, ya, mencap bahwa orang tersebut adalah orang munafik, karena Allah Ta'ala jelaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, ya. Dan Allah akan membalas tipuan mereka, ya. Kemudian ketika mereka salat, wa idza qamu ila salati qamu kusala, ya. Jika mereka itu orang-orang munafik itu melakukan salat, salatnya asal-asalan, ya. Dia berdirinya asal-asalan. Kemudian juga dia salatnya itu adalah untuk dilihat oleh orang lain, ya.
yura'unan nas, ya, agar manusia itu melihat dia itu adalah rajin melakukan salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka orang-orang munafik juga adalah mengingat Allah dengan sedikit, ya. Mereka mengingat Allah adalah sedikit, ya. Tapi intinya adalah dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang celaan orang-orang yang malas di dalam melakukan salat, ya, di dalam melakukan salat. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, bahwa ternyata salat ini bagian daripada rukun Islam. Setelah mengucapkan syahadat, setelah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu yang kedua adalah wa iqamis shalah. Ya, begitu pentingnya urutan kedua dari rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin, ya. Didirikan syariat Islam itu, ya, rukun Islam itu ada 5 perkara. Ya, yang pertama tadi syahadat tauhid, ya. Kemudian setelah itu adalah salat. Kemudian yang berikutnya, ya, Allah menjelaskan di dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 1 hingga 9 tentang keutamaan salat orang-orang yang melakukan salat di ayat pertama dan ayat yang kedua. Kemudian perintah-perintah yang lain. Lalu di ayat yang ke-9-nya Allah tutup lagi dengan perintah salat, ya. Nah, sehingga ini percis dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita bangun tidur dimulai dengan melakukan salat subuh, ya, salat subuh. Kemudian terus kita beraktivitas hingga kita ingin tidur, maka kita ditutup dengan melakukan salat Isya, ya. Walaupun nanti ada salat-salat sunnah yang lainnya, ya. Sehingga begitu mulianya Allah Ta'ala memerintahkan perintah tersebut sampai aktivitas dari mulai bangun tidur sampai ingin tidur kembali, ya. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan sholat, ya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan memerintahkan juga kepada khususnya manusia yang ingin hidupnya selamat dunia dan akhirat yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam sebuah ayat dalam surah Tauha ayat yang ke-132, Allah Ta'ala firmankan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa, ya. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, ya. Kami tidak meminta rizki kepada engkau, ya, kata Allah, kamilah yang memberikan rizki kepadamu dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk, ya, memerintahkan kepada keluarganya dan juga memerintahkan kepada seluruh manusia, ya, yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala untuk memerintahkan kepada keluarga mereka untuk senantiasa menjalani salat. Kemudian ada sunnah Rasulullah SAW untuk menekankan, ya, dalam sebuah hadis dijelaskan untuk menekankan anak-anak, ya, untuk menekankan anak-anak untuk melakukan ibadah salat yang mulia ini, ya. Jadi anak-anak kita, ya, jika, ya, wa'muru auladakum bis-shalah, ya, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, perintahkan anak-anak kalian itu untuk mengerjakan salat. Wahum abana sab'in sinin, semenjak dia berumur 7 tahun, ya, 7 tahun sudah mulai diperintahkan untuk salat. Kemudian jika, ya, sudah sampai umur mereka sampai, ya, asyri sinin, 10 tahun, maka perintahnya adalah wadribuhum 'alaiha. Ya, kalau mereka 10 tahun tidak mau melakukan sholat, maka perintahnya adalah dipukul, ya, dipukul. Jadi pemukulan, ya, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, ya, dalam rangka tarbiyah pendidikan, ya, adalah umur 10 tahun kalau jika mereka adalah belum melakukan sholat. Dan ini adalah pemukulan yang tidak memberikan bekas, ya, tidak memberikan bekas kepada mereka, ya, bukan pemukulan yang luar biasa, ya. Kemudian
ya, di antaranya lagi adalah begitu pentingnya ibadah salat sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusall idza dzakaraha." Ya. Jika salah seorang di antara kita ini adalah lupa, ya, maka salatlah jika dia ingat. Ya. Jadi seseorang misalkan tertidur atau dia lupa, ya, maka begitu dia bangun dari tidurnya, beberapa waktu salat yang sudah dia tinggalkan harus dia kerjakan, ya. Atau dia terlupa karena ada, ya, ada pekerjaan yang begitu meluangkan waktu, ya, pemikiran yang begitu difokuskan sehingga dia lupa untuk melakukan ibadah salat. Maka kata Rasulullah, falyusall, salatlah idza dzakaraha, jika dia itu adalah telah kembali mengingatnya. Begitu dia mengingat, maka dia melakukan salat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali selain itu. Ya, jadi orang yang meninggalkan salat, ya, dengan sebab dia lupa atau tertidur atau mungkin sebab-sebab yang lain, ya, ada uzur, ya, maka begitu dia ingat, lakukan salat. Begitu pentingnya. Berbeda dengan orang yang sengaja meninggalkan salat, ya, atau dia main-main, maka fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang tadi meninggalkan salat atau juga tadi yaitu salatnya dengan bercanda atau dengan main-main. Nah, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya adik-adikku sekalian SDI An-Najah dan juga MTS An-Najah, ya, untuk senantiasa menjaga salat yang 5 waktu. Dan juga bagi kita kaum muslimin muslimat, ya, yang mendengarkan daripada tausiah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk istiqamah, untuk dimudahkan untuk bisa menjaga perintah yang mulia ini, yaitu salat 5 waktu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.